Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sang Pembaca Kisah. Kali ini Sang Pembaca Kisah akan membacakan sebuah kisah yang sangat-sangat menarik. Kisah seorang pemuda yang dia cuma punya uang 1 dirham, kemudian ia sedekahkan karena Allah. Lalu Allah ganti dengan 120.000 dirham. Wow, sungguh besar. Berkali-kali lipat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kisahnya dan siapakah pemuda tersebut? Mari dengarkan dengan seksama ya teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman bantu untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, tanpa terlalu panjang intronya ya. Mari dengarkan dengan seksama hanya di Sang Pembaca Kisah. Dinukil sebuah kisah oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur karena keimanannya. Beliau mengatakan atau beliau menceritakan, ada seorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham. Tidak ada lagi uang, cuma tinggal tersisa 1 dirham saja, yang mungkin kalau kita rupiahkan itu cuma 4.000 rupiah saja. Dan kemudian ketika dia lewat di pinggir jalan, ketika hendak pulang, dia melihat ada 2 orang yang lagi berkelahi, lagi jambak-jambakan, lagi berantem. Kemudian dia bertanya kepada orang sekitar, kenapa 2 orang ini berkelahi? Lalu orang sekitar menjawab bahwa kedua orang ini berkelahi karena memperebutkan uang yang cuma 1 dirham. Lalu kemudian pemuda ini mengatakan kepada kedua orang yang berkelahi ini, sudah, jangan berkelahi. Ini aku punya uang 1 dirham nih buat kalian berdua, tapi dengan syarat kalian berdua berhenti berkelahi. Kemudian mereka berdua pun berhenti berkelahi dan mengambil uang yang dikasih oleh pemuda tersebut, lalu mereka bagi 2. Lalu pemuda ini pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan istrinya. Lalu dia sampaikan apa yang terjadi barusan kepada istrinya. Bahwasanya dia bilang, tadi aku punya uang 1 dirham yang tadinya aku mau belikan makanan untuk kita makan. Akan tetapi ketika hendak pulang, aku melihat ada 2 orang yang sedang berkelahi gara-gara memperebutkan uang cuma 1 dirham. Ya makanya aku kasihlah uang aku tadi yang 1 dirham itu kepada mereka agar mereka berhenti untuk berkelahi. Kemudian kata istrinya apa? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kalau memang itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, semoga Allah menggantikannya untuk kita. Karena mereka pun mau makan tapi tidak punya uang untuk membeli makanan, maka istrinya pun mengambil beberapa barang yang ada di rumahnya, lalu dia serahkan kepada suaminya. Dia bilang, ini beberapa barang ini coba kamu jual, siapa tahu ada yang beli dan kita bisa beli makanan, katanya. Kemudian pemuda ini pergi keluar. Nah, seharian dia keliling untuk menjual barang yang tadi dititipkan istrinya itu, tapi tidak ada satupun orang yang mau beli. Dan pada saat mau pulang, sudah malam, nggak ada yang mau beli, dan dia mau pulang. Ketika jalan pulang, dia temui ada seorang penjual ikan, yang dimana dia lihat ikan yang dijual orang ini sudah busuk ya. Dan dia kasihan karena melihat penjual ikan ini nggak laku-laku ikannya. Kemudian pemuda ini bilang ke penjual ikannya, Pak, ini saya punya barang yang tadi saya bawa dari rumah, yang saya keliling seharian mau jual barang ini, tapi tidak laku-laku. Bagaimana kalau barang saya ini saya tukarkan dengan ikan Bapak yang sudah busuk itu? Siapa tahu barang saya ini bermanfaat untuk Bapak. Dan ikan ini nanti saya ambil, saya bawa pulang, karena saya mau makan, kelaparan. Sudah, kata si pemuda tersebut. Lalu kata penjual ikan itu, baiklah, jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu, katanya. Lalu
pemuda ini kemudian mengambil satu ikan saja kecil, satu ikan yang ukurannya kecil, kemudian dia bawa pulang. Sesampainya di rumah, kemudian ikan itu diberikan kepada istrinya. Lalu dia bilang, coba kamu pisahkan bagian daging ikannya, bagian mana yang bisa kita manfaatkan, karena sudah kelaparan banget nih, udah mau mati kelaparan. Kemudian istrinya pergi ke dapur lalu membersihkan ikan tersebut. Nah, pada saat dia membedah perut ikan tersebut, dia menemukan sebuah mutiara. Mutiara yang besar, di mana mutiara besarnya ini tidak seperti mutiara pada umumnya. Di mana kalau kita lihat mutiara kan paling sebesar inilah ya. Tapi ini mutiaranya lebih besar gitu ya. Lalu dia panggil istrinya. Lalu dia bilang, lihat ini, saya menemukan sebuah mutiara, katanya. Di mana mutiara ini besarnya di dalam kisah ini yaitu sebesar telur ayam. Ya, mutiaranya sebesar telur ayam. Kemudian pemuda ini bilang, saya tidak tahu berapa nilai mutiara ini. Nanti coba saya bawa mutiara ini ke ahli mutiara. Mungkin saja ini adalah rizki dari Allah untuk kita, kata si pemuda ini. Lalu kemudian, tak lama kemudian pemuda ini membawa mutiara tersebut ke ahli mutiara yang pertama. Dan sesampainya di ahli mutiara yang pertama langsung menawar ya dengan harga yang fantastis. Ahli mutiara ini bilang, saya akan membeli mutiara kamu dengan harga 40.000 dirham. Masya Allah, 40.000 dirham. Mungkin karena pemuda ini shock ya, saking gembiranya ya, ditawar mutiara dengan harga yang mahal 40.000 dirham. Dia sampai nggak bisa berkata-kata. Dia belum mengucapkan iya ya. Dia belum mengucapkan iya, tapi si ahli mutiara yang pertama ini langsung bilang gini, baiklah, kalau misalkan kamu mau mutiara kamu ini dibeli dengan harga yang lebih mahal, coba nih kamu pergi ke si fulan ya. Dia saranin dia pergi ke si fulan. Tak lama kemudian ya pemuda ini pergi ke ahli yang kedua yang disarankan oleh ahli yang pertama tadi, ahli mutiara yang pertama tadi. Kemudian sampai di ahli mutiara yang kedua. Sesampai di sana mutiara yang tersebut langsung ditawar oleh orang yang kedua ini. Dia bilang, saya tawar mutiara kamu dengan harga 80.000 dirham. Wow, lebih besar, 2 kali lipat dari yang tadi nih. Tapi sama, seperti tadi, dia saking shocknya, saking gembiranya, nggak bisa berkata-kata, belum menjawab iya, belum mengiyakan. Si pembeli kedua ini, si ahli mutiara kedua ini bilang, kalau kamu mau lebih lagi, ada yang mau bayar lebih lagi, kamu coba pergi ke si fulan, katanya. Ya udah, tanpa berpikir panjang, pemuda ini pergi lagi ke ahli mutiara yang ketiga. Dan sampai ke ahli mutiara yang ketiga, ahli mutiara ketiga ini langsung membeli dan menawar mutiara pemuda itu dengan harga 120.000 dirham. Kata ahli yang ketiga, saya beli mutiara kamu dengan harga 120.000 dirham. Dan saya yakin setelah saya ini tidak akan ada orang yang menawar di atas tawaran saya tadi. Maka pemuda itu setuju. Lalu dia pulang dengan membawa 12 kantong uang. Yang satu kantong masing-masing berisi 10.000 dirham. Nah, sesampainya di rumah, dia bilang sama istrinya, jadi begini loh kisahnya. Dia ceritakan ke istrinya, dia pergi ke ahli yang pertama, kedua, sampai yang ketiga, yang akhirnya setuju dibeli mutiaranya dengan harga 120 dirham. Nah, kata istrinya, lalu istrinya bersyukur, alhamdulillah. Kemudian tak lama mereka duduk gitu ya. Tak lama kemudian datang seorang fakir miskin mengetuk pintu mereka. Dan fakir miskin ini bilang, adakah sesuatu yang bisa saya makan, karena saya seharian sudah tidak makan, kata si fakir miskin ini kepada pemuda tersebut. Lantas pemuda tersebut berbicara pada diri sendiri gitu ya, kayak, wah, orang ini senasib kayak saya dulu gitu ya, saya pernah di posisi dia, katanya. Kemudian si pemuda ini bilang, ya udah masuk, sini masuk, katanya.
Ini nih saya punya uang 120.000 dirham. Tadi hasil menjual buah mutiara. Nah, uang ini saya kasih setengahnya buat kamu. Jadi 6 kantong ini buat kamu. Mungkin ini rezeki dari Allah untuk kamu, kata pemuda ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian ya, fakir miskin ini mengiyakan dan mengambil uang itu yang diberikan pemuda itu, 6 kantong tadi. Lalu si fakir miskin ini pergi. Dan beberapa saat kemudian dia kembali. Lalu dia mengatakan bahwa, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku adalah utusan Tuhanmu. Aku ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya. Balasan 1 dirham yang kau berikan karena Allah, yakin karena Allah akan dibalas dengan 20 kintor, yang dimana 1 kintornya senilai dengan 120.000 dirham. Maka dikasih kembali kepada orang itu. Kemudian dia menggunakan itu untuk kehidupannya, dan sampai anak cucunya pun bisa merasakan, bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun atas keyakinan, semua dibangun atas rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan banyak ibrah dari kisah tadi, yang dimana ibrahnya salah satunya adalah apabila kita bersedekah ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Masya Allah, semoga Allah selalu merahmati kita semua. Dan segitu saja untuk kisah kali ini. Bagi teman-teman yang ingin dibacakan kisah-kisah lainnya, bisa kasih saran, mau dibawakan kisah apa, bisa tulis di kolom komentar. Sekian kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.